Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma nas'aluka khaira hadzal yawm, khaira fihi, khaira ba'dah. Wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm, syarri ma fihi, syarri ba'dah. Baik Bapak Saudara yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita sudah membahas sampai kepada al-maghrurun atau al-mughtarrin, kelompok yang tertipu. Semoga kita terjaga dari keadaan tersebut ya. Dan yang kita sudah bahas, ternyata yang dikira selama ini selamat belum tentu selamat, yaitu kelompok ulama atau kelompok intelektual. Ini ulamanya baru ulama zahir, belum sampai keilmuannya ke dalam kolbunya, baru pinter menghafalkan dalil, baru pinter menganalisa dalil, belum bisa merasakan kedalaman dalil. Biasanya penyakit yang tumbuh pada mereka itu riya, tapi yang paling parah adalah kibr, kesombongan ya. Jadi orang-orang berilmu itu penyakitnya sombong. Sombong itu sederhana aja, merasa paling benar, merasa lebih mulia, merasa diri mereka lebih berhak didengar daripada yang lain. Sekarang kita masuk ke kelompok yang kedua, arbabul ibadat, orang yang suka beribadah. Jadi orang suka ibadah bisa ketipu juga. Ibadah itu apa aja? Kalau rukun Islam kan gampang tuh. Mulai dari yang kedua, salat. Yang kedua, yang berikutnya, zakat, puasa, haji, umrah. Tambah zikir, baca Quran ya, masuk di situ. Bagaimana caranya syaitan melakukan tipu daya kepada orang yang suka salat? Sebelum salat ngapain dulu? Wudu. Dalam saat kita berwudu, ada syaitan yang membuat ragu, namanya walahan atau wilhan, tergantung cara bacanya. Biasanya orang-orang yang terkena tipu daya ini ingin ketat dalam berwudu, lalu mengulang-ulang wudunya. Ragu lagi, ulang lagi, ragu lagi, ulang lagi. Ini tandanya udah kena apa? Syaitan namanya walahan. Maka bagaimana caranya Pak? Kalau mau masuk tempat wudu, baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tambahin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim biismihi walhan. Aku berlindung kepada Allah yang bernama walhan. Boleh kita baca begitu ya. Dan setan ini kalau berlanjut, kita biarkan keraguan ini ditumpuk, nanti akan berefek kepada sholat. Dan ini kalau dibiarkan semenjak sedari kecil, tidak diobati, tidak dibersihkan paradigmanya, nanti orangnya suka ragu, bisa-bisa nanti dia lupa, bahkan dengan dirinya sendiri. Jadi saya sudah ketemu beberapa orang yang begini, itu gawat. Wudu bisa setengah jam. Sholat udah mau selesai, dia batalin lagi, dia wudu lagi Pak. Ini gawat ini ya, udah banyak yang begitu kita lihat, karena belajar fikihnya nggak tahu aliran mana tuh ya. Nah, maka beliau mengatakan firqatun ghalaba 'alaiha al-waswasah fi niyatis shalah. Berikutnya, pernah lihat nggak orang takbir berkali-kali? Kiai loh Pak, Allahu Akbar. Kita udah mau apa namanya, jadi dia sholatnya sir. Nah ini kejadian di pesantren, banyak pesantren begini. Dia jadi imam, ini repotnya. Dia jadi imam,
Allahu Akbar, kita sudah ikut Allahu Akbarnya dia. Kira-kira sudah sampai waladhdallin karena bacaan sir, dia ulang lagi Pak takbirnya. Pantas nggak begitu jadi imam? Nggak pantas, ilmu syaknya belum hilang. Fala yada'uhu syaitan hatta yaqida niyatan sahihatan ala za'mih. Dia mengira setan mengganggu dia, maka supaya setan ketendang, dia ulang lagi niatnya. Diulang lagi niat, kan niat bareng dengan takbir bagi sebagian ulama. Wa qad yuwaswisuna fit takbir hatta qad yughayyiruna sighatat takbir. Saking ingin membaguskan takbir, itu takbirnya berubah bunyinya. Coba gimana kalau takbirnya? Kalau takbir biasa gimana? Allahu Akbar. Ini pengen bener. Allahu Akbar. Ada orang begitu? Saya sering dengar begitu Pak ya. Dan lucunya kok di pesantren lagi gitu. Kok di pesantren? Karena ternyata ada cara mengajarkan fikih dengan tidak benar. Jadi Allah aja sudah berubah bunyinya. Lisyiddatil ihtiyat fihi ala zamihim, karena mereka mengatakan inilah yang disebut ketat. Ya. Yaf'aluna dzalika fi awwil shalah summa yaghfuluna fi jami'is shalah. Awal-awal masuk sholat kayaknya mau khusyuk berulang kali. Kalau udah masuk takbir, lalai lagi qalbunya. Fala yahduruna qulubahum. Mereka tidak hadir bersama qalbu mereka. Wa yaghtarruna bidzalika wa ayazunnuna annahum ala khairin inda rabbihim. Nah, ini mereka mengira inilah yang benar. Inilah yang ketat. Fenomena ini biasa terjadi. Nah, kalau di daerah Pulau Jawa kebanyakan pesantren lagi nih. Karena ada fatwa merubah arah masjid kiblat, akhirnya sekarang di banyak masjid di pesantren Jawa, pesantren tradisional dan juga pesantren kampung-kampung ya, masjid di kampung-kampung, masjid lurus begini Pak, tapi imamnya miring. Benar gak? Nah ini kena bab al-mughtarrina min arbabil ibadah, orang ketipu. Ya, lu gimana ceritanya kita badan lurus tapi dia miring? Terus softnya gimana Pak? Softnya lurus tapi semuanya serong. Kebayang Pak? Nah ini kejadian Pak, dan akhirnya saya kalau ke Jawa, saya lihat-lihat dulu masjidnya. Kalau begitu saya balik pulang Pak. Bikin kacau ya. Bikin terganggu. Masalahnya lo kok kiyainya begitu. Gitu. Ya santri ngikut. Akhirnya kelihatan Pak, kalau mereka datang ngerantau ke Indonesia, tanpa disadari dia miring aja sendiri. Ya, kalau sholat dia miring sendiri aja. Jadi udah masuk ke alam bawah sadarnya. Kita tes iseng nanya, kamu kok miring? Kiblatnya kan miring, Tat. Masjidnya lurus. Emang dia jamin, dia miring, dia lurus, itu nyampe kemana? Kan sekarang itu metode penentuan kiblat itu nggak pakai apa, Pak? Pakai Google Bumi, ya kan? Derajatnya sekian nih. Mana ada penentuan begitu dalam hadis Nabi? Dalam hadis Nabi itu agama mudah. Apa kata Nabi? Ma baina asyarq wal gharb kiblah, antara timur barat kiblat. Jadi Nabi di Madinah, maka Nabi mengarah ke selatan, antara timur dan barat itu kiblat. Mau merang dikit mau nggak masalah, kecuali Ka'bah di depan nggak boleh Pak miring. Nah, ini ittifaq ulama, ini kesepakatan ulama. Kita sholat di belakang tembok atau di belakang masjid, di belakang Jabal Abi Qubais, Gunung Abi Qubais, itu miring dikit juga nggak masalah. Kenapa? Udah nggak kelihatan. Dan saya ceritakan Pak ya, cerita pahit. Tahu guru kami Kiai Ali Mustafa Yaqub, ya, beliau yang mempertahankan kiblat di masjid kita, di negeri kita tidak perlu ditukar, nggak perlu dimiring-miringin. Begitu fatwa beliau.
berdasarkan hadis Imam Tirmizi tadi yang sahih. Ma baina syarq wal gharb atau ma bainal masyriq wal maghrib qiblah kalau versi riwayat Imam Tirmizi. Hadis ini sahih. Antara timur dan barat itu kiblat. Kalau kita apa? Antara utara dan barat, antara utara dan selatan. Berarti itu kiblat. Ini nggak tahu, ini udah habis dimiring-miringin kali Pak ya? Nggak ngeliat kita ya. Akhirnya beliau pernah menginisiasi dan berhasillah tercipta fatwa tidak perlu berubah arah kiblat. Apa yang terjadi? Di belakang ini ternyata ada yang gerilya buat proyek perubahan kiblat. Orang-orang MUI juga ya. Teman-teman saya waktu itu ada yang ikut juga dalam proyek-proyek itu ya. Saya nggak tahu proyeknya proyek fulus apa proyek idealis, saya nggak ngerti ya, itu urusan mereka. Ditunggulah saat Kiai Ali Mustafa tidak di Jakarta. Kiai Ali Mustafa waktu itu mengantarkan adik-adik kelas saya berdakwah di Papua, di Raja Ampat. Di situ sinyal susah tahun 2010. Ketika beliau ke sana 10 hari, di saat itulah ditikung Pak. Beliau orang wakil komisi fatwa. Nggak tahu ada undangan ijtima fatwa. Ijtima komisi fatwa. Nggak tahu. Nggak dikasih tahu. Lalu kemudian ada fatwa baru. Nggak dikasih tahu. Begitu modelnya di MUI itu sekarang ya. Maka semenjak saat itu saya agak tadinya sebelum 2004 saya nggak percaya dengan MUI Pak. Ketika berguru dengan Kiai Mustafa Yakub mulai ada kepercayaan, trust. 2004 sampai 2010. 2010 kita duduk-duduk di depan masjid, beliau sangat humble sekali. Kita tanya, ya Sidi, lima taraktum majelis ulama Indonesia. Kenapa engkau udah nggak di MUI lagi, kira-kira begitu. Dijawab kayak tadi, saya lagi nganter adik-adik kelasmu berdakwah ke Papua, di saat itu ditikung. Ya, itu kejadian Pak. Tapi ya semoga sekali itu aja ya. Ya berikut-berikut semoga MUI konsisten lagi lah ya, idealis lagi. Saklek juga, sama-sama sakleknya sih sebenarnya. Guru saya kekeh, MUI-nya kekeh dengan metode-metode begitu. Ya. Ini lagi ramai kemarin apa? Masalah radikal-radikal ya. Ini juga mengecewakan, ada salah satu tokoh MUI ini nggak ngerti bab radikal, ngomong radikal. Mana radikalnya mereka? Mau bela. Dia nggak bisa memetakan radikal itu ada di pemikiran, ada di perbuatan, ada di militer, ada dalam persoalan kenegaraan. Jadi kalau belum nembak-nembak, bagi dia nggak radikal, dia nunggu orang nembak-nembak dulu kali. Nah, padahal orang-orang yang dipermasalahkan ini itu sudah hantam-hantam ulama-ulama, bahkan organisasi yang dia punya Muhammadiyah. Kan ulama yang ini bagi saya meragukan keulamaannya. Karena waktu saya dengar dia ngasih sambutan dulu di salah satu komunitas kampus, masa hadis palsu disebut hadis. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Yang pengen dunia, pengen akhirat, hendak pakai ilmu. Itu kan bukan hadis Nabi, itu kan kalam Imam Syafi'i. Disebut itu hadis. Nah, di situ saya tahu dia bukan ulama dalam pengertian ulama turas, nggak ngerti deh. Maka nggak ngerti juga kalau ini orang radikal pemikiran, berpotensi untuk bisa bikin kacau. Tinggal dipoles sedikit jadi itu Pak, kelompok-kelompok ekstrem ini. Apalagi kasus-kasus begini sekarang, waduh gampang sekali. Maka perempuan yang sangat lembut bisa jadi kasar dan mau nembak orang. Ya. Walaupun nembaknya bakal nggak bunuh-bunuh orang juga, tapi kan serem juga Pak. Ya. Nah, ini fenomena apa? Ya fenomena tadi. Ulamanya ribut sama ulamanya, ya, nggak kompak. Ya.
Kembali ke sini. Itu opini Pak ya. Semoga kita diampuni oleh Allah. Siapa tahu saya salah kan? Siapa tahu dia yang salah ya. Wa firqatun taghlibu alaihimul waswasatu fi ikhraj hurufil Fatihah. Ada sekelompok orang ya ketipu juga, ya terpedaya. Akhirnya kalau mau baca Fatihah itu hati-hati sekali. Nah, sampai kalau baca tuh ya fi ikhraj huruf wa sa'ir al-azkar min makharijiha fala yazalu yahtatu fi tashdidat wal farq bain ad-dad wa dha wa tasil makharij fi jami' salati la yahumu ghairuh. Jadi sibuk gimana cara baca. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu kayaknya nggak bedain Pak ya, hak kecil hak besar nggak dibedain. Orang ini secara ilmu tajwid benar, dia bedain Bismillahi, kemudian ketika Ar-Rahmani dia baca benar-benar. Tapi karena sibuk dengan makharijul huruf, lupa dalam memaknai apa yang dibaca. Jadi mohon maaf kepada orang yang suka belajar tajwid. Ilmu tajwid itu bukanlah ilmu tujuan. Tajwid itu kan gunanya supaya nggak salah membaca. Kalau salah membaca, nanti salah memaknai, kan gitu. Tapi jangan lebay juga. Inti membaca Quran kan memaknainya. Dan kita nggak akan ditaklif, dibebani di luar kemampuan kita, Pak. Contohnya nih, ada orang Jawa. Kalau baca ain gimana, Pak? Ngain, udah dibenerin 1000 kali, balik lagi gak? Balik lagi, kecuali dia santri. Orang awam kan begitu. Terus emang mau dipaksa dia mau baca mati ntar dia baca mulu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Awalnya, kalau ingat, kalau dia udah asik baca, begitu lagi. Terus gimana? Sholatnya sah gak? Untuk dirinya sah, tapi kalau jadi imam masalah. Maka yang begini tidak bisa jadi imam, kecuali di belakangnya begitu semua, Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Misalnya gitu. Kalau semua di belakangnya begitu nggak ada apa-apa juga. Kan nggak dibebani, emang bisa begitu. Seandainya Rasulullah hidup, mungkin nanti keluar qiraah jawiyah mungkin ya. Qiraah yang ke-101 kali Pak, yang nggak mu'tabar ya. Nggak ada paksaan, nggak ada paksaan. Orang sini kalau baca itu kan lebay juga Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kan gitu. Itu sudes kalau denger kaget juga kali itu. Nggak gitu-gitu amat. Cuma ya begitu orangnya baca, mau gimana lagi? Ya. Orang Sunda. Saya kan pernah sebulan praktek dulu, ada KKN namanya. Kalau kita kuliah ada KKN, Pak. Bakti Sosial Baksos. Kita ajarin nih, mulai dari kecil sampai yang tua kita ajarin. Kayaknya udah berhasil tuh. A'udzu, dari a'udzu. A'udzu. Udah yang 3 kali balik lagi a'udzu. Apa yang paling lucu, belakangnya kan ar-rajim. Jadi ar-razim. Lah kayaknya itu nama saya itu ar-razi. Ya, kalau nggak ada mimnya kan itu nama saya, Pak. Mungkin saya jadi setan kali lagi gitu. Nggak bisa dibenerin. Imamnya begitu, semua di belakangnya begitu. Mau diapain? Ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak usah dipaksa juga, kecuali dia santri. Nah, bagi orang-orang tertentu kalau mendengar begitu dia ulang lagi sholatnya, Pak, ya nggak apa-apa. Misalnya kita dengar orang begitu, kita di belakangnya, boleh nggak ulang sholat? Boleh. Secara hukum qiraatnya, tajwidnya mungkin nggak nyambung. Tapi nanti secara hukum qalbu kan bisa aja, Pak. Allah mungkin, siapa tahu dia lebih khusyuk dari kita kan? Allah kan bisa mengerti semuanya. Yang bikin lidahnya begitu kan Allah juga, ya. Apa kata beliau? Haza huwa aqbah anwahil ghurur fa innahu lam yukalliful khalqa fi tilawatil Qur'an min tahqiqi makharijul huruf illa bima jarat bi 'adatun fil kalam. Ini salah satu yang paling parah ketika ahli ibadah
terpedaya, tertipu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak pernah membebani kita baca Quran min tahqiqi makharijul huruf, dengan betul-betul benar-benar pas seperti makharij yang sebenarnya, illa bima jarat bihi adatuhu fil kalam, kecuali yang sebisanya dengan lisannya mereka. Bapak percaya nggak? Saya Al-Quran, saya baca Fatihah, saya setor ke teman saya, murid saya Aman Suwaid, itu nggak lolos, Pak. Percaya nggak? Padahal umur Bapak udah bagus kan? Masih belum lolos saya. Yang ketiga saya baca lolos, baru lolos dengan syafaat. Ya udah beres gitu. Kesalahannya ada aja. Padahal kita ngira itu udah paling benar bacaannya. Dulu. Sekarang saya malu Pak kalau jadi imam itu sebenarnya. Cuma kadang-kadang kalau kita khotib paketnya mah langsung jadi imam seharusnya. Tapi kalau ada imamnya alhamdulillah. Nggak repot-repot. Berat Pak jadi imam itu. Sangat-sangat berat. Urusan jadi imam bukan cuma urusan baca-membaca. Urusan jadi imam itu kolbunya connect nggak bawa jamaah kepada Allah. Kan sekarang ya mohon maaf. Imam itu cuma sibuk ke hafalannya. Nggak ada hatinya koneksi dengan orang. Nggak ada perasaannya, ya Allah aku bawa jamaah nih tolong diterima. Nggak ada perasaan itu. Itu suara bagus, hafalan banyak, jadi imam. Enak amat jadi imam begitu. Tip aja kita taruh di depan Pak ya, MP3. Ya. Bagus mau suaranya. Nggak, bukan itu yang jadi imam. Yang jadi imam tuh ruhnya berkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Ghazali, orang-orang yang tertipu dengan ilmu tajwid ini seperti orang yang membawa surat kepada seorang pemimpin, seorang raja, seorang ketua, pejabat, lalu dia bacalah surat itu dengan bagus-bagus, lalu dia lupa dengan isinya. Mirip-mirip kayak kita dulu sekolah, terus baca undang-undang dasar, ya, apa pembukaan ya? Saya hafal Pak dulu itu, tapi nggak ngerti isinya. Jadi PPKN itu nilainya kurang bener itu dulu ya. Makanya dulu karena saya nggak ngerti, sempat tidak hormat ke bendera karena kecuci otak. Kecuci otak kita Pak. Ah, ini kelompok radikal yang diperdebatkan kemarin itu kan mereka mengajarkan lagu Indonesia Raya itu tidak benar, syirik. Hormat ke bendera itu nggak boleh, syirik. Kan nggak ngerti dia bab tauhid. Mana yang syirik, mana yang nggak syirik, nggak paham. Itu mulai radikal tuh. Dan nasionalismenya mulai rusak. Itu dibela oleh orang MUI ini. Nggak aware dia, nggak ngerti persoalan sebenarnya. Ya baca disertasi saya aja lah ya. Mana kelompok ekstrim itu ciri-cirinya apa? Ini ada di situ semua. Ini menyedihkan Pak hari ini. Asal komen aja. Dan yang menyedihkan sekampung lagi mas saya. Senior jatuh ya, umuran bapak saya lah jatuhnya. Nggak enak juga loh kalau mau ngomong Pak. Ya. Takut kualat juga. Siapa tahu sukunya sama dengan mak saya kan. Ya semoga beliau aware lah. Ya. Jangan asal komen-komen aja kalau di sosmed itu, di TV dan segala macam. Ya. Saya yakin seumuran beliau nggak mau cari popularitas lah. Ya, mungkin mau ngasih kesempatan buat anak muda. Tapi dia nggak mengerti persoalan yang sebenarnya. Persoalan itu berkembang terus Pak. Orang-orang tua harus belajar juga sama anak muda. Jangan anak muda mulu yang berjamaah yang tua. Ya, banyak yang kita perlu nanya sama anak muda Pak. Banyak persoalan hari-hari ini itu banyak kita nggak ngerti. Nanya sama anak muda. Dengerin dia bercerita apa yang dia dapatkan. Kira-kira gimana Pak? Kalau ada orang bilang lagu Indonesia Raya itu syirik, gimana? Itu radikal nggak sih? Radikal nggak? Itu anti NKRI nggak tuh? Terselubung kan? Hormat ke bendera nggak boleh katanya. Gimana? Wah, ketemu polisi sama angkatan gawat ya. Saya lama Pak nggak hormat ke bendera. Mulai dari kelas 3 Sanawiyah, MTSN.
Ya sampai kemarin-kemarin lah, belum lama ini. Dulu saya benci Soekarno, Pak. Yang sampai kepada saya cerita Soekarno ini yang menjarain ulama. Sampai kemudian Allah takdirkan 2011, saya diizinkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk terlibat menerjemahkan buku anak dari salah satu pejuang, ya, Saifuddin Zuhri punya anak kalau salah, ya. Itu anaknya itu nulis buku. Saya lupa, Isa Al-Ansori pas Saifuddin Zuhri, ya. Dia punya anak profesor, bukunya tentang Piagam Jakarta. Ini sekarang 2001, saya dulu 2011, udah 10 tahun, jadi udah lupa, ya. Tapi karena menerjemahkan itu saya jadi tahu Soekarno itu ternyata seorang Islami. Bahkan jangan-jangan dia waliullah juga kan, nggak tahu kita. Nah ini sekarang muncul anak-anak muda, pendakwah-pendakwah muda membenci Soekarno sekarang, ya. Gawat Pak sekarang Indonesia. Jangan kita biasa-biasa aja. Baik, firqatun ightarru bi qira'atil Qur'an fayuhadrimunahu hadramatan, ya, wa rubbama yakhtimunahu fil yaumi wal laila marrah. Ada kelompok, nah ini bulan puasa nih, yang tertipu dalam membaca Al-Quran, lalu dia memburu bagaimana cara khatam secepat-cepatnya. Maka muncullah, menjamurlah sekarang di mana-mana lewat sosmed, lewat Zoom. Kalau dulu kan masih lewat grup-grup biasa. Ini sekarang udah mulai lewat Zoom, ya. Ngejar apa nih? Yuhadrimun ini diterjemahkan sari'ul qira'ah, yusari'una fil qira'ah, yatasarra'una fil qira'ah. Mereka kalau baca Quran tuh buru-buru ngejar khataman. Karena dengar kisah Imam Syafi'i selama 4 tahun di rumahnya khatam 4.000. Berarti setahun 1.000. Imam Syafi'i pagi sampai sore khatam, sore sampai pagi khatam. Berarti sebulan beliau khatam 60 kali. Imam Syafi'i. Tapi kan Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i Arabi, Arab asli. Dia ngomong, orang cepat ngomong dia bisa langsung ngerti, Pak. Saya walaupun sudah ngomong Arab dari tahun kapan gitu ya, tapi kalau ketemu orang Arab yang dari sono juga, kita mikir-mikir dulu dia ngomong apa nih, karena lahjah mereka beda-beda. Kita kan yang kita belajar di sini cuma Arab Fusha, Arab yang mulai lokal udah nggak ngerti kita, ya harus penyesuaian dulu telinganya, baru pas. Nah Imam Syafi'i ini baca Quran, kita bacanya satu baris, beliau mungkin udah nyampe setengah halaman. Kalau lagi yuhazrimun, pengen khataman, cuma beliau faham. Imam Syafi'i itu sebelum membaca udah faham duluan. Kita udah baca berkali-kali nggak faham-faham juga. Khusus Imam Syafi'i ini mengkhususkan kalau Ramadan itu bulan khataman. Di luar Ramadan itu bulan tafakkur. Beliau bertafakkur, baca ayat. Kadang-kadang baru separuh ayat beliau berhenti, nangis, tersungkur sujud, ya, nggak bangun-bangun tuh. Ntar bangunnya udah tengah malam, lanjutin ayatnya, baru satu ayat, sujud lagi, begitu terus. Ketika pagi, beliau kemudian menemukan maknanya sampai sab'ina wajahan, 70 makna. Satu ayat bagi beliau bisa 70 makna. Kalau kita satu ayat 0,0007 makna. Ya, karena nggak ngerti bahasa Arab, orang ngerti bahasa Arab juga belum tentu ngerti bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu dibilang susah, mudah. Dibilang mudah, susah juga. Jadi nggak boleh kita anggap remeh, nggak boleh juga dianggap susah-susah banget. Ustaz Harun sakit ya? Ya, syafa'ullah. Nah, apa kata beliau? Ini penyakit proyek khataman. Ini ada lagi Pak, proyek khataman. Lidah baca, pikiran mikirin amplop. Bakal dikasih berapa nih, gitu ya. Kok itu serius Pak, pengalaman kita tuh. Ya, diundangkan dulu, khataman di rumah orang. Ternyata itu orang korupsi. Lagi tersangka. Pengen terbebas,
Maka tiap hari selama 40 hari dia undang terus. Ya, saya dengar begitu langsung mundur, Pak, nggak jadi. Nggak jadi kita khataman di rumahnya. Nggak tahu tuh nasibnya. Dulu zaman-zaman cicak ama buaya, ingat nggak? Nah, nggak tahu itu tersangka dulu atau baru terduga ya, saya nggak ngerti waktu itu. Betapa kejinya hati orang-orang yang mau bersembunyi dengan Al-Quran dari tuduhan-tuduhan pengadilan dunia. Ini hati-hati nih, koruptor-koruptor ini ganas-ganas juga. Dia mau selamat di sini, maka dia undanglah orang-orang hafiz Quran. Yang namanya hafiz Quran, Allah kasih jaminan 1 kali khatam 1 doa mustajab. Itu jaminan sudah, Pak, ada di hadis Imam Al-Baihaqi. Ya. 1 kali khatam ada 1 doa mustajab. Kenapa? Orang kalau sudah khataman itu dia punya kepercayaan diri dalam doa, pasti Allah dengar nih. Allah itu pasti jawab kalau orang itu yakin Allah menjawab. Jadi kenapa doa Bapak ini nggak dijawab-jawab? Karena kurang yakin gitu aja. Yakin nggak sih Allah dengar kalau doa? Allah tahu nggak sama doa kita? Tahu. Taunya kapan? Sebelum kita doa apa setelah kita doa? Wah, mantap. Tapi bener nggak tuh perasaannya begitu? Ya, kayak bener yakin aja kan? Itu persoalan kita, Pak, persoalan kita. Jadi sama nih, mau ustadz nggak ustadz sama aja nih. Tapi apakah dengan orang begini kemudian kemuliaan Quran berkurang? Enggak. Orangnya yang nggak jadi mulia, Qurannya tetap mulia. Di mana aja, di rumah manapun, di tempat manapun dibaca Quran, ikhlas nggak ikhlas, tempat itu jadi mulia. Yang baca ikhlas nggak ikhlas urusan dia. Itu urusan dia, ya. Nah, maka beliau mengatakan, ya, fahuwa maghrur, orang ini tertipu. Ya. Nah, sekarang itu bacaan, kemudian sholat. Sekarang puasa nih, apa kata beliau? Wa qaumun ightarru bis-shaum. Ada sekelompok orang yang tertipu dengan puasa. Dia puasa hampir tiap hari, atau puasa Daud atau Senin Kemis, tapi lisannya nggak puasa. Nah, ada juga yang berpuasa karena dengar temennya, kalau ente puasa Daud rezeki ente lancar. Yang ini lain lagi cerita, kalau kamu puasa Daud nanti kamu gampang naik pangkat. Nah, ini terjadi, Pak, ya. Saya bertemu beberapa orang, dia melihat teman-teman sekitarnya, bahkan orang-orang sukses itu suka puasa Daud, maka pangkatnya cepat naik. Ya, kalau di PNS itu kan ada berapa, 3C, 3D, terus sudah sampai ke 4 berapa gitu ya, jadi profesor. Kalau di angkatan di kepolisian, tentara kan beda lagi. Dia melihat seperti itu, akhirnya termotivasi untuk puasa karena ingin dapat kenaikan pangkat. Kebanyakan pengen cari sakti. Ini yang saya temukan di luar, ya, pengen cari sakti. Dan yang lebih rendah lagi apa? Pengen diet. Puasa pengen diet, ya. Secara kesehatan dapat, tapi secara rohani dia nggak dapat apa-apa. Wahum la yahfazuna alsinatahum anil ghaibah wa khawatirahum anil riya wa wabatinahum anil haram indal iftar wa alsinahum anil hadayan, ya. Mereka tidak menjaga lisannya dari ghibah, matanya dari mandang yang tidak pantas dipandang, ya. Lintasan-lintasan hatinya nggak dijaga sehingga riya masuk begitu saja. Nah, ini kata beliau, batinnya, perutnya nggak dijaga dari makanan yang halal, yang syubhat dan lain sebagainya. Tapi ma'azalik yazunnu bi nafsihi al khair. Tapi dia kepedean, ngerasa itulah yang baik. Ya. Fayahmilul faraid wa yatubun nafla thumma yaqum bihaqqi. Puasa Daud itu sunat apa wajib? Meninggalkan gosip, gunjing itu wajib atau sunat? Wajib. Dia puasa Daud, puasa Senin Kemis, tapi gosip, gimana tuh?
Sama kayak orang ngapain? Dihidangkan daging, dihidangin tulang yang dimakan sama dia, tulangnya, kira-kira begitu. Saya mau zuhud. Wa firqatun ightarru bil hajj. Nah, ini lebih berat nih. Dan sekelompok orang di zaman Imam Ghazali belum ada kejadian sekarang, tertipu karena persoalan haji dan umroh. Nah, ini masalah yang ada di sini lain cerita ya. Zaman-zaman sebelum corona, jadi corona ini ada hikmahnya Pak. Eksploitasi jamaah dengan alasan dakwah atau alasan ziarah suci, ziarah tempat suci, umroh ke Baitullah, itu kemudian berhenti. Dan sebelum itu Allah sudah kasih kode. Banyak travel-travel yang ngapain? Belum tutup. Menipu. Itu teguran dari Allah Pak. Orang di travel itu ustadz-ustadz loh Pak. Iya enggak? Ustadz-ustadz, teman-teman saya juga. Tapi si ustadz ini dieksploitasi oleh orang-orang yang mafia umroh ini. Dia tahu cara bikin duit di situ. Si ustadz kan karena ini tempat haram nih ya, Masjidil Haram nih, eksploitasi jamaahnya. Maka si ustadz sering didatengin oleh orang-orang. Ya kalau saya dulu hampir tiap bulan Pak, sebulan tuh berapa kali orang datang ke kita. Karena tahu kita ada jamaah walaupun jamaah saya nggak banyak ya. Ada murid lah. Kenapa? Wah ini bisa jadi objekan nih gitu. Jadi orang-orang travel tuh kalau ngeliat ustadz, wah ini mangsa nih. Bisa dieksploitasi nih. Alasannya nanti kerjasama. Ayo ustadz kita bergerak di dakwah. Ya sebenarnya sah-sah aja. Kita buat travel untuk memberangkatkan orang pergi umroh. Bagus nggak? Bagus. Tapi kalau eksploitasi gimana? Orang udah berangkat lagi. Akhirnya jamaah itu sibuk dalam ritual pribadi. Dia bolak-balik umroh, tapi tetangganya radius 40 rumah tuh ada yang kelaparan. Ini umroh apaan begitu? Ya, percuma begitu ya. Haji tiap tahun, tapi orang sekitarnya kemudian kemiskinan. Ya. Hal yang masih kejadian yang dulu mas sekarang apa? Fayakhurujuna al-hajj min ghairi khuruj anil mazalim wa qada'id duyun ya. Sekarang kan ada nih, ini kita terjemah bebas ala sekarang aja Pak. Umroh dulu, bayar belakangan, ada nggak? Nah itu bagi saya nggak syar'i. Jadi tolong para travel itu di skip aja, jangan buat program begitu lagi. Itu berbahaya. Ntar duit diputarnya di kooperasinya nanti pakai perbankan. Nanti kan perdebat lagi. Ribawi penggak kan jadi repot Pak nanti. Ada orang pergi haji, kalau dulu dia belum menyelesaikan kezoliman dia kepada orang. Dia pernah menzolimi, ngambil harta orang. Nah di sini maksudnya. Wa qada'id duyun, dia punya utang belum dia bayar. Ini kasus lama. Kalau sekarang umroh dulu baru, nah kan repot nih. MUI mendiamkan kali ya? Apa sudah ada fatwanya? Saya yakin sudah ada fatwanya. Seharusnya nggak boleh itu. Wastirda'il walidain, mesti minta ridho ke orang tua. Kalau orang tua dia meninggal, ziarah ke kuburnya. Wa talabaz zadil halal, mencari bekal yang halal. Ya. Wa qad yaf'aluna dzalika ba'da suquti hajjatil Islam. Dan yang paling anehnya, mereka melakukan itu setelah haji yang pertama, disebut haji Islam, hajjatul Islam. Berarti ini haji sunat apa haji? Enggak. Haji sunat. Kalau kita tanya jawabannya apa? Rasanya haji yang dulu, umroh yang dulu belum sempurna. Rasanya itu, ini kata kunci Pak, ini setan main di situ. Berarti dia ibadah dengan perasaan-perasaan yang tidak jelas dari mana sumbernya. Disitulah tipuan setan. Bahaya nggak nih? Ya, sangat-sangat berbahaya. Maka dengan adanya corona ini teguran bagi kita semua, ya. Ini teguran bagi kita semua. Nah, juga sama nih. Bapak ini kalau umroh bayar agak mahal dikit. Tahu-tahu hotelnya
nggak sesuai dengan ekspektasi kita dan jaraknya agak sedikit jauh, padahal nggak jauh-jauh amat. Ngamuk-ngamuk nggak di situ? Ngelihat orang ngamuk nggak di situ? Iya, saya juga lihat Pak, teman saya ngamuk, ya. Tahun 2014, masya Allah, ya. Katanya VIP apaan gitu ngomongnya. Akhirnya dia pasangan, istrinya udah bolak-balik, masih dia nggak. Cuma umroh pertama, habis itu dia nggak sholat lagi, ngerokok aja kerjaannya. Hatinya ngurundel terus, setiap hari itu kesel. Jadi pergi ke sana, ngomel-ngomelin orang kerjaannya. Ditambah di rombongan kita ada yang bahlul dikit Pak. Bahlul bawa istri 2. Istri 2 apa 1 ya? Itu santai aja. Dan orangnya suka nguji orang lain. Gue lo kaya gitu. Nguji orang lain sekitar dia. Yang lain kan tersinggung Pak. Kalau kita ngerti orangnya gak bahlul-bahlul dikit ya. Biasa. Istrinya 3 Pak. Mantap. Ustadz aja kalah. Nah ini. Kalau nanti haji, kalau nanti umroh ya. Mau dapat tempat apa aja terima Pak. Bahkan kalau perlu niru Ibnu Umar. Ibnu Umar ini nggak berani tinggal di sekitar tanah haram. Dia tinggal dibuat kemah sendiri di belakang Ji'ranah. Masjid Aisyah itu agak kesananya dikit. Masih jauh nggak tuh? Masih jauh Pak. Kenapa ketika ditanya, saya tidak pantas tinggal di dalam haram, tanah haram. Karena sedikit hati ini berdosa, menyimpang dari Allah, itu Allah memandangnya besar. Kira-kira meskipun banyak haji umroh, setiap hari itu ada puluhan ribu orang berangkat. Dari Indonesia aja nggak tahu berapa, puluhan ribu ya. 5.000 sampai berapa belasan atau 20 ribu saya nggak tahu ya. Sempat itu boom. Itu mereka yang ngomel-ngomel setiap hari juga banyak. Apalagi orang Indonesia kalau nggak makan nasi nggak makan. Waduh, ngomel lagi, makanannya nggak enak gitu ngomongnya. Belum lagi mutawifnya tidak bisa melayani semuanya. Ngomel lagi, begitulah terus. Akhirnya apa yang terjadi? Perjalanan haji dan umroh yang ada selama ini betul-betul nggak diterima sama Allah. Ya, susah Pak Allah mau terima itu. Gimana mau terima orang begitu semua? Giliran sampai di mataf, tempat tawaf, ngeliat yang bening-bening, orang India, orang Turki, pengen ngadu aja kita biar bergesekan sama tubuh mereka. Ini kan godaan-godaan lain. Banyak masalah ya. Maka walaupun corona ini mengancam ekonomi kita, tapi di satu sisi Allah sudah memutus ya mafia-mafia akhirat ini ya. Mafia-mafia ibadah ini. Dan teman saya ngomong gini, dia seorang mutawif, tamatan Timur Tengah juga. 4 tahun di Timur Tengah, 4 tahun bolak-balik Mekah, Madinah, Indonesia. Bawa jamaah, apa katanya? Ustaz, tahu nggak ente? Saya selama tawaf bawa orang 4 tahun, itu nggak ingat Allah. Nggak ingat Allahu Akbar, ingatnya apa? Dolar. Jadi kalau ada jamaah sedikit kayaknya agak charming, kayaknya duitnya banyak nih. Pelayanannya agak dikuatkan Pak. Itu pengakuan dia. Sampai kemudian dia bertemu guru ahli zikir, membimbing dia supaya tidak dolar lagi, tapi Allahu Akbar. Baru pas Allahu Akbarnya. Itu yang ngomong Ustadz lah Pak. Ya, LC. Dia ngaku begitu sama kita. Apalagi kita yang gak jelas ini ya. Jadi kalau tinggal di Mekah, Madinah, jangan pernah kesel sama orang. Jangan pernah benci sama orang. Ngelihat ada yang aneh nih, jangan kesel juga sama orang. Askar ini kan kasar-kasar ngomong sama kita. Emang dia mau ngomongnya begitu. Emang perintah dan tugasnya begitu. Gak usah kesel Pak, biarin aja. Jadi kita ngelihat aneh-aneh. Dan ingat, kalau tinggal di Mekah, jangan beramal dengan amalan orang-orang yang ada di Mekah. Karena belum tentu orang di Mekah itu orang alim. Ini pesan Imam Nawawi. Beramal itu ngikutin ulama, bukan ngikutin orang Makkah. Ya.
Wah, ini masih banyak nih Pak, udah dulu deh. Udah 6:10. Jadi Bapak Saudara kalau Allah, ujian pada ahli taat ini beragam dan itu semua bisa menimpa kita ya. Nah, semoga kita terjaga dari tipuan-tipuan ini. Ya, ini sebabnya satu. Kalau dia ingin pamer berarti riya di kolbunya masumah, belum disembuhkan. Kalau dia tadi ngamuk-ngamuk di Masjidil Haram berarti dia kiber, dia merasa sombong, dia merasa pengen dilayani. Ini harus dibenerin sebelum ke sana. Ini yang dimaksud hajikan kolbumu sebelum haji, itu maksudnya itu. Umroh itu artinya kan memakmurkan. Makmurkan kolbumu dengan menyebut nama Allah sebelum kamu memakmurkan umroh. Itu maknanya. Tawaf dulu di kolbumu sebelum kamu tawaf di Ka'bah. Wukuf dulu dalam pikiranmu, dalam jiwamu sebelum kamu wukuf di Arafah. Itu maknanya. Lempar dulu setan yang bersarang dalam jiwamu sebelum kamu melempar Aqabah. Nah, itu pesan Imam Ghazali dalam kitab Ihya lebih kurang ya. Ada yang mau ditanyakan Pak? Cukup. Udah nyampe di alam Jabarut Malakut nih Pak. Iya, fadal ya. Itu mengenai nama-nama nafsu. Nafsul mutmainnah. Besok lah ya. Besok ingetin saya. Besok kita bahas tentang tingkatan-tingkatan nafs. Insyaallah. Nanti kita akan jelaskan namanya, misalnya nafsul ammarah bisu. Nama kita kan taunya ammarah, lengkapnya al ammarah bisu. Itu ada karakternya. Apa karakternya, kita masuk di situ atau tidak? Nanti insyaallah besok saya jelasin. Semuanya juga ada di sini. Ya, puncaknya nanti namanya insan kamil. Tapi sebenarnya di akhir zaman ada lagi di atasnya. Di atas kamil itu ada lagi Pak. Ya, tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi ya. Cuma itu ilmu masih dirahasiakan oleh beberapa masyaikh kita. Kita tunggulah mereka nanti yang menjelaskan ya. Nah, kita jelasin sampai ke insan kamil aja, insya Allah. Jadi manusia yang sudah sempurna batinnya. Nah, mereka yang kita sebut wali. Tapi yang kamil ini masih ada lagi di atasnya. Nanti ada puncaknya adalah Nabi Muhammad. Di bawah Nabi Muhammad para nabi, di bawah para nabi nanti ada wali kutub, wali besar. Nah, insan kamil itu di bawahnya. Jadi insan kamil belum selesai kalau bagi ulama-ulama akhir zaman yang mengerti persoalan ini. Semoga kita bisa menjelaskannya besok ya. Besok hari apa? Kamis. Terakhir kan besok ya. Nanti agak panjang dikit bolehlah insyaallah. Semoga kajian ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan orang sempurna, saya berbicara begini pakai kitab karena saya takut salah, maka saya masih pakai kitab ya. Semoga ini pertanda kalau kita masih dilihat oleh Allah, mencari kebenaran, mencari ilmu dari buku-buku karya-karya ulama-ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Nas'alukallahu al-'afwa wal 'afiyah lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lisairil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma astur 'auratina bisitrikal jamil. Ya Allah, ampuni kami, ampuni guru-guru kami, orang tua kami, orang yang hadir pada pagi ini. Ya Allah, tutup aib kami di sisimu ya Allah, dan tutup aibmu kami di sisi makhlukmu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-bolak hati kami, maka bolaklah, berubahlah hati kami selalu mendekat kepada Engkau, mencari kebaikan-kebaikan di sisi Engkau. Allahumma ya Rabbana waffiqna wa ahlana wa dzurriyyatina ila ta'atik. Ya Allah, beri bisikan dalam kalbu kami, arahkan jiwa kami, diri kami untuk selalu taat kepada Engkau. Begitu juga terhadap keturunan kami, pasangan kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami. Allah maghfir lana wa li jiranina. Ya Allah, ampuni kami, ampuni tetangga kami. Allahumma maghfir lana wa li sairil muslimin wal muslimat. Ya Allah, dengan keberkahan puasa bulan Ramadan ini, ampunkan dosa saudara-saudara kami seiman, seislam, dimanapun mereka berada. Al-ahya minhumul amwat, baik yang hidup ataupun yang mati. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Washfi qulubana bi'izzatika wa rahmatik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.